1 Raja-Raja 6 ayat 7 dan 8. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Ayat-ayat yang kita baca menuliskan apa yang dikerjakan Raja Salomo saat membangun bait suci. Salomo yang namanya berarti damai sejahtera adalah gambaran Roh Kudus yang membangun bait suci Tuhan di akhir zaman, yaitu tubuh Kristus yang adalah gereja Tuhan. Jadi ayat-ayat yang kita baca adalah gambaran pekerjaan Roh Kudus membentuk setiap pribadi kita menjadi bait suci Bapa. Dikatakan pada waktu rumah itu didirikan, dipakai batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Demikianlah kita dalam kehidupan kita. Kehidupan kita seperti tempat penggalian. Dan setiap tantangan kehidupan kita adalah pekerjaan Roh Kudus yang membentuk pribadi kita untuk menjadi batu hidup bagi pembangunan bait suci Tuhan. Marilah kita melihat setiap tantangan kehidupan kita dengan iman, bahwa kita tidak pernah sendirian, karena Roh Kudus menyertai kita dan sedang bekerja bagi kita dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita karena kasih-Nya. Bahkan di kitab Wahyu Tuhan berfirman, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kehendak Bapa kita rela menghadapi segala permasalahan kita. Dan kita bertobat, yaitu kita berbalik. Berbalik bukan melihat pada kelemahan kita, bukan melihat pada kekurangan kita. Berbalik bukan melihat kepada perbuatan dan kesalahan kita yang mendakwa kita. Berbalik untuk memandang kepada kasih Bapa. Memandang kepada kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Memandang kepada perbuatan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menguduskan kita dan yang memberikan pengampunan dan anugerah kebenarannya bagi kita untuk memberkati kita dalam setiap permasalahan hidup kita. Hal yang kedua yang dikatakan adalah kita naik tangga berpilin atau tangga yang bentuknya seperti putaran. Ketika kita naik, kita berputar ke atas. Artinya kita tidak dapat melihat ujung tangga di atas. Dari tangga yang kita naiki, sehingga kita hanya dapat melangkah setahap demi setahap. Demikian pula dalam kehidupan kita, mungkin kita berpikir kita tidak pernah ada perubahan yang luar biasa, tidak ada kemajuan yang luar biasa. Hanya sesuatu kehidupan rutin setiap hari dan tidak ada sesuatu yang berarti terjadi dalam kehidupan kita. Namun di dalam kasih karunia Kristus, sesungguhnya Roh Kudus sedang bekerja mengangkat kita naik dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang baru yang Tuhan beri kepada kita untuk kita lebih tinggi baik dalam iman maupun kuasa untuk menerima kasih Bapa yang lebih besar lagi, untuk kita mengenal Dia dan mengenal Yesus Kristus. Bersyukurlah karena dalam setiap hal Roh Kudus tidak pernah meninggalkan kita sendirian, tetapi Roh Kudus sedang bekerja, sedang membentuk kita, bahkan mengangkat kita dan membawa kita kepada kesempurnaan yang Bapa inginkan terjadi dalam hidup kita, yaitu menjadi bait suci-Nya. Terpujilah Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.